Bab 247. Pemuda bertampang jahat. Pada saat itu, serangkaian gemuruh datang dari langit dan sinar cahaya keemasan turun. Raksasa emas muncul di bawah sinar cahaya keemasan. Saat dia muncul, seluruh tubuh Zhao tampak bergetar. Langit dan bumi sepenuhnya tertutup oleh cahaya keemasan ini. Semua manusia, semua pembudidaya, semua pohon, dan semua hewan diselimuti oleh cahaya keemasan ini. Meskipun ekspresi Wang Lin normal, energi spiritual di tubuhnya cepat habis. Saat raksasa itu muncul, Wang Lin berjuang untuk menunjuk pria paruh baya itu. Raksasa itu mengangguk. Tatapannya menyapu ke arah yang ditunjuk Wang Lin dan dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah saat dia merasakan bahaya yang kuat, menyebabkan dia meraih Punanzi, yang dengan tercengang menatap langit, dan menempatkannya di depan dirinya sendiri. Tubuh Punanzi berubah menjadi debu bersama dengan tangan kanan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia merogoh tasnya dengan tangan kirinya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Tanpa ragu, dia menghancurkan batu giok itu. Cahaya putih keluar dari batu giok, mengelilinginya, dan kemudian dia menghilang dari tempatnya. Saat pria paruh baya itu menghilang, raksasa itu juga menghilang. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia dengan cepat mengeluarkan pil dari tasnya. Dia menyebarkan indera ketuhanannya untuk mencari jejak pria paruh baya itu. Setelah sekian lama, Wang Lin mengerutkan kening. Kehadiran pria paruh baya itu telah menghilang dari Zhao. Memikirkan kembali batu giok yang dihancurkan pria paruh baya itu, Wang Lin mulai menganalisis apa yang telah terjadi. Batu giok itu pasti berisi semacam susunan transfer yang memungkinkannya bergerak jarak jauh. Harta ajaib dari negara budidaya peringkat 4 benar-benar di luar imajinasi saya, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, tebakannya sangat akurat. Apa yang digunakan pria paruh baya itu adalah batu giok pelarian yang diberikan kepada semua murid inti sektenya. Selama mereka berada dalam jarak tertentu, mereka bisa kembali ke sekte dalam sekejap. Utusan itu benar-benar takut pada Wang Lin. Menurut pengetahuannya, teknik Wang Lin adalah teknik sekte setan raksasa. Kekuatan teknik ini sangat menakutkan. Bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa memblokirnya. Dia sudah melihat teknik itu 2 kali di Zhao, jadi dia yakin Wang Lin bisa menggunakannya untuk ketiga kalinya. Untuk musuh seperti ini, meskipun Wang Lin hanya pada tahap Nas Chen Sol, dia masih tidak berani mengacau. Itu sebabnya dia tidak ragu untuk menggunakan Punanzi sebagai perisai untuk memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Wang Lin duduk bersila di tanah untuk memulihkan energi spiritualnya. Setelah sekian lama, dia berdiri, melambaikan tangan kanannya, dan mengambil menara yang terbuat dari kepala anggota keluarga Teng. Di sebuah desa di kaki Gunung Hengyue, semua penduduk desa jatuh tertidur setelah angin aneh bertiup. Tak lama kemudian, sebuah menara kepala muncul di depan rumah keluarga Wang. Di bawah menara, Wang Lin berlutut ke tanah dan bersujud saat air mata mengalir di pipinya. Dia hanya menatap rumahnya seperti ini sampai malam tiba. Kemudian Wang Lin menghela nafas, memukul menara dengan tangannya, dan menara kepala berubah menjadi debu. Aku telah membalaskan dendam keluarga kita. Ibu, ayah, putramu akan berjalan di jalannya sendiri sekarang,
Wang Lin diam-diam berdiri dan meninggalkan desa. Setelah dia pergi, semua penduduk desa bangun. Setelah menyadari bahwa hari sudah gelap, mereka semua berlutut di tanah, berdoa kepada Yang Abadi untuk melindungi mereka. Wang Lin terbang di udara. Binatang nyamuk itu sudah disingkirkan. Dia tiba di sebuah lembah. Di sini lah dia meninggal sebelumnya. Melihat ke lembah, Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu menatap ke langit. Dia memikirkan banyak hal saat adegan dari 400 tahun yang lalu diputar berulang-ulang di benaknya dan tidak akan hilang. Sekarang setelah keluarga Teng dihancurkan, dia tidak lagi memiliki beban di pundaknya. Mentalitasnya tiba-tiba mengalami perubahan. Wang Lin mengerti bahwa dia bukan lagi manusia biasa dan telah berjalan di jalur seorang kultivator. Jalan ini sulit dan penuh bahaya, tetapi dia harus bertekad untuk terus berjalan di jalan ini. Pengalaman 400 tahun menunjukkan kepadanya bahwa kekuatan adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Impian yang dia miliki sebagai seorang anak untuk menjadi abadi semakin intensif pada saat itu. Dan ada juga si Tunan. Hanya setelah tingkat kultivasinya mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan dapat meninggalkan surga yang menentang manik. Dan ada juga alam semesta yang luas dari ingatan dewa kuno, bersama dengan bentuk kehidupan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang sangat mengejutkan Wang Lin. Wang Lin berdiri sambil melihat ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang fantastis. Pada saat itu, mentalitas Wang Lin berubah. Dia dulunya adalah seorang anak yang ingin membalas dendam atas pembunuhan orang tuanya. Sekarang setelah balas dendamnya selesai, dia sekarang akan mengejar puncak kultivasi dan menjadi abadi sejati. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan dia melompat dari tebing. Dia tiba di tempat dia meninggal sebelumnya dan tiba-tiba menghilang dari sana. Sekte Piao Miao. Gao Qiming duduk di dalam kamarnya sendiri dengan cermin perunggu di depannya. Ekspresinya sangat jelek. 200 tahun yang lalu, dia meramalkan bahwa dia akan mengalami bencana besar. Namun, bencana itu sangat tidak pasti, jadi dia tidak bisa mendapatkan detail yang tepat hanya dengan tingkat kultivasinya. Seiring waktu berlalu, rasa malapetaka yang akan datang menjadi semakin kuat. Ketika anggota keluarga Teng mulai meninggal, dia tiba-tiba dapat menghitung sisa umurnya. Dia hanya memiliki 10 hari tersisa. Jika dia tidak mati dalam 10 hari, maka bencana itu akan mempengaruhi seluruh sekte Piao Miao. Hari ini adalah hari ke-10. Gao Qiming selalu percaya pada jalan surga karena itu adalah jalur kultivasinya. Dia tahu bahwa dia harus mati hari ini, jika tidak, sekte Piao Miao akan berada dalam bahaya. Itu sebabnya dia sudah mulai merencanakan kematiannya beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, dia tidak menyesal lagi. Dia mengambil napas dalam-dalam, melihat sekelilingnya dengan penyesalan, dan memukul dahinya dengan telapak tangannya. Darah keluar dari sudut mulutnya, penglihatannya menjadi buram, dan cahaya di matanya memudar. Saat itu, dia tiba-tiba melihat pemandangan dari 400 tahun yang lalu. Saat itulah Teng Huayuan memintanya untuk menemukan lokasi keluarga seorang murid yayasan pendirian. Dia mendapatkan sedikit pemahaman, lalu dia menutup matanya dan mati. Wang Lin memandang Zhao dari sebelah susunan transfer kuno. Dia kemudian membuka arai dan menghilang dari Zhao. 10 hari kemudian, seorang pemuda yang tampak jahat muncul di sebelah susunan transfer.
Dia melihat susunan transfer dan berjalan ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Di lembah jutaan mil jauhnya dari Zhao, sosok Wang Lin perlahan muncul. Saat dia muncul, dia menyebarkan indera ketuhanannya, lalu dengan hati-hati memeriksa petanya. Kemudian dia dengan cepat bergerak, mencari susunan transfer berikutnya. Wang Lin tahu bahwa pemilik tas sedang mendekat dari belakang. Jika dia tidak kehilangannya maka dia tidak bisa berkultivasi dengan damai. Oleh karena itu, tujuannya adalah transfer arai kuno. Dia memiliki cukup banyak batu roh berkualitas tinggi, jadi dia bisa menggunakannya beberapa kali. Setengah bulan kemudian, Wang Lin tiba di susunan transfer kuno. Setelah dia memeriksanya, dia berdiri di tengahnya, mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi, dan meletakkannya di atas sus. Unan. Namun pada saat itu, awan gelap tiba-tiba muncul. Awan berkumpul dan membentuk sosok pemuda yang tampak jahat. Pemuda itu menatap Wang Lin. Hati Wang Lin tenggelam. Kecepatan pemuda itu beberapa kali lebih cepat dari yang dia pikirkan semula. Wang Lin juga tidak dapat menentukan tingkat kultivasi orang ini dengan akal ilahinya. Dia merasakan bahaya yang ekstrim. Jika seseorang hanya mengandalkan batu roh berkualitas tinggi untuk memulai susunan, maka akan membutuhkan 10 napas waktu untuk mentransfernya. Namun, dalam krisis ini, Wang Lin dengan putus asa menuangkan energi spiritualnya ke dalam susunan transfer untuk mempercepat aktivasi. Pada akhirnya, pada saat yang sama pemuda yang tampak jahat itu tiba, cincin cahaya melayang dari susunan transfer dan tubuh Wang Lin menghilang. Pemuda yang tampak jahat meraung. Tangannya membentuk segel. Saat Wang Lin menghilang, dia menyerbu ke dalam cincin cahaya. Setelah menggunakan teknik yang tidak diketahui, dia mengaktifkan susunan transfer untuk aktif kembali dan menghilang di antara lingkaran cahaya. Wang Lin merasakan bahaya ekstrim selama proses pemindahan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan ilahi yang kuat di luar imajinasinya menyapu ke arahnya seperti tornado. Wang Lin merasa ketakutan di dalam hatinya. Sama seperti perasaan ilahi menyapu ke arahnya, jirilemnya membentuk petir merah tebal yang belum pernah terlihat sebelumnya yang menyerang pemuda itu. Dampak dari jirilem membuat indera ilahi berhenti sejenak. Pada saat itu, sebuah cahaya muncul di ujung yang lain dan Wang Lin dengan cepat menyerbu ke arahnya. Setelah dia keluar, dia dengan keras batuk beberapa suap darah. Nas Chen Sol yang dibentuk oleh avatarnya menyusut dan sepertinya siap runtuh kapan saja. Tapi Wang Lin tidak berhenti saat dia bergerak cepat. Dia menghilang dan muncul kembali 100 meter jauhnya. Namun, dia tidak terus berlari, melainkan mengeluarkan benang merah dari tas pegangannya. Wang Lin tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kecepatan orang itu. Juga, Nas Chen Sol-nya telah menerima terlalu banyak kerusakan. Jika dia terus berlari, orang itu bahkan tidak perlu bertindak. Dia akan mati karena Nas Chen Sol-nya runtuh. Ini adalah senjata paling ampuh yang dia miliki saat ini. Saat dia mengeluarkan petir retribusi ilahi, dia juga mengeluarkan sebotol pil dan membuangnya ke mulutnya. Pemuda yang tampak jahat itu muncul 10 kaki dari Wang Lin. Saat dia menatap benang di tangan Wang Lin, ekspresinya menjadi gelisah. Bab 248. Kristal Planet Kultivasi. Pria muda yang tampak jahat memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Pembalasan ilahi."
Saya tidak percaya pemborosan planet seperti ini bisa memiliki harta karun yang begitu ajaib. Wang Lin menatap orang itu. Hanya setelah orang itu melihat pembalasan ilahi dan mengungkapkan ekspresi ketakutan barulah dia sedikit rileks. Jika pemuda itu acuh tak acuh terhadap retribusi ilahi, maka satu-satunya hal yang bisa dia sembunyikan adalah di dalam surga yang menentang ruang manik, dan itu bukan ide yang bagus. Pemuda yang tampak jahat itu juga merasa sangat frustrasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan kekuatan pembalasan ilahi di sini. Jika dia dengan kekuatan penuh, itu bukan masalah besar. Dia akan yakin bahwa dia bisa menghancurkan potongan pembalasan ilahi ini. Tapi saat ini dia hanya memulihkan 30% dari kekuatannya. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat transformasi jiwa tahap awal. Akibatnya, meskipun dia bisa bertahan melawan pembalasan ilahi, dia pasti akan terluka. Jika budidayanya jatuh di bawah transformasi jiwa, dia tidak akan bisa pergi dan harus mencari tempat lain untuk sembuh kembali. Semua kekhawatiran ini karena tingkat kultivasi minimum yang diperlukan untuk menggunakan Stardust adalah transformasi jiwa. Namun, ini bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah di dalam transfer array, dia merasakan kekuatan yang membuat kulitnya merinding. Ini adalah kekuatan yang sangat dia kenal. Pria muda yang tampak jahat itu mendengus. Dia tidak lagi melihat pembalasan ilahi dan melihat ke arah Wang Lin. Junior, serahkan tas pegangan dan aku akan melepaskan masalah ini, katanya. Apakah ini yang diinginkan senior? Tatapan Wang Lin serius saat dia menatap orang itu dan mengeluarkan tas berisi barang bawaan. Tatapan pemuda yang tampak jahat itu dengan cepat beralih ke tas dan dia berkata, "Itu benar. Lemparkan ke sini." Wang Lin sedikit ragu. Pemuda itu terlalu cepat. Bahkan jika dia memintanya pergi jauh atau menunggu sampai dia sendiri jauh, itu semua tidak ada gunanya. Jika orang ini benar-benar ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Setelah merenung sebentar, Wang Lin dengan tegas membuang tas pegangannya. Pria muda yang tampak jahat itu menangkap tas yang dipegangnya. Setelah memindainya dengan akal ilahi, ekspresinya melembut. Dia memandang Wang Lin. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, baik kemarahan maupun kebahagiaan. Wang Lin menatap pemuda itu. Dia meletakkan petir retribusi ilahi di hadapannya dan berkata, "Senior, junior telah mengembalikan tas pegangan, jadi aku akan pergi." Dengan itu, dia dengan hati-hati mundur. Pria muda yang tampak jahat memandang Wang Lin. Matanya tiba-tiba mulai bersinar. Dua berkas cahaya warna-warni tiba-tiba keluar dari matanya ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin tetap berhati-hati selama ini, jadi ketika dia melihat pemuda itu bertindak, jiri lemnya melesat tanpa ragu-ragu dan bertabrakan dengan cahaya warna-warni. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengeluarkan seteguk darah saat kilat merah yang dibentuk oleh jiri lem runtuh di bawah cahaya warna-warni. Sementara Wang Lin mundur, dia mengeluarkan bendera larangan. Pembatasan terakhir muncul di tangannya dan hendak mendarat di bendera pembatasan. Ekspresi pemuda yang tampak jahat itu berubah drastis dan dia berteriak, "Berhenti. Teman kecil, jangan gegabah." Dengan itu, dia mundur dan menatap bendera pembatasan dengan ketakutan. Dia tersenyum pahit. Sepotong pembalasan ilahi hanya akan menurunkan tingkat kultivasinya, bukan membunuhnya. Paling-paling, itu akan memaksanya untuk berkultivasi pintu tertutup selama beberapa ribu tahun.
Tetapi setelah dia melihat bendera larangan, dia mengerti mengapa junior ini akan mendapat sedikit pembalasan ilahi. Meskipun dia tidak tahu apa itu bendera larangan, dia dapat langsung mengatakan bahwa itu adalah harta ajaib yang dapat menghasilkan pembalasan ilahi. Dia memiliki beberapa senjata itu sendiri, jadi dia tahu kekuatannya. Jika dia membiarkan anaknya melanjutkan, maka dia tidak akan keluar dengan sesuatu yang sederhana seperti membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Dia mungkin selamanya kehilangan kesempatan untuk memulihkan kultivasinya. Wang Lin masih memiliki sedikit darah di sudut mulutnya saat dia melihat pemuda yang tampak jahat itu. Saat ini, hanya dengan satu pemikiran, batasan terakhir akan mendarat di bendera batasan. Jika dia menyerahkan benderanya dan kemudian menggunakan sepotong pembalasan ilahi sebagai panduan, dia yakin bahwa dia dapat mengarahkan sebagian dari kekuatan pembalasan ilahi ke pemuda yang tampak jahat itu. Wang Lin menatap pemuda itu dan berkata, "Saya telah mengembalikan tas pegangan dan tidak menyentuhnya sama sekali." Mengapa senior kembali pada kata-katanya? Pria muda yang tampak jahat itu merenung sejenak lalu bertanya, "Apakah petir merah yang baru saja kamu gunakan di Jirilem?" Nada suaranya tidak pasti. Ekspresi Wang Lin tetap normal, tetapi hatinya kacau saat dia diam-diam menatap pemuda itu. Pemuda yang tampak jahat itu menatap Wang Lin dan berkata, "Saya seharusnya benar. Apa yang kamu gunakan barusan adalah Jirilem." Saat ini, perasaan pemuda itu sangat rumit. Wang Lin memberinya kejutan demi kejutan. Di planet yang hampir musnah ini, anak ini tidak hanya memiliki sepotong pembalasan ilahi dan harta ajaib untuk disebut pembalasan ilahi, tetapi ia juga memiliki Jirilem. Jirilem inilah yang menyebabkan niat membunuhnya hilang sama sekali. Pria muda yang tampak jahat itu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi aneh. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Jika senior tidak punya apa-apa lagi maka junior akan pergi." Dengan itu, dia dengan hati-hati mundur. Jika pemuda itu bergerak sama sekali, dia akan mengaktifkan pembalasan ilahi tanpa ragu-ragu. Pria muda yang tampak jahat itu ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Apakah Anda tidak ingin Jirilem Anda menerobos kemacetan?" Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia menatap pemuda itu. Pria muda yang tampak jahat itu ragu-ragu sekali lagi. Dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja. Nak, lebih baik kau dengarkan. Jirilem adalah kekuatan yang sangat ekstrim. Mendobrak kemacetan sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin." Ekspresi Wang Lin tetap tidak terkesan saat dia diam-diam menatap orang itu. Pria muda yang tampak jahat itu mengungkapkan ekspresi penghargaan dan matanya tiba-tiba menyala saat cahaya warna-warni perlahan muncul. Cahaya berubah menjadi bola cahaya dan melayang di tangannya. Kehati-hatian Wang Lin mencapai puncaknya saat dia menatap cahaya warna-warni. Pria muda yang tampak jahat itu memandangi cahaya warna-warni dengan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, "Periksa cahaya dengan indera ilahimu." Wang Lin merenung sebentar sebelum memindai cahaya dengan akal ilahinya. Ekspresinya segera menjadi aneh. Dia berhenti sejenak lalu bertanya, "Ini adalah di dalam cahaya warna-warni." Dia mendeteksi sepotong jirim. Penemuan ini mengguncang hatinya. Pria muda yang tampak jahat itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Kamu menemukannya." Cahaya warna-warni di planet rumah saya ini disebut Jirilem 5 warna. Ini awalnya bukan milikku.
Itu diberikan kepada saya oleh seorang teman saat dia sekarat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya bergetar saat dia melihat cahaya berwarna-warni. Pria muda yang tampak jahat itu melambaikan tangannya dan cahaya warna-warni menghilang. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Jirilem terbagi menjadi banyak jenis. Adapun berapa jumlahnya, tidak ada yang benar-benar tahu. Penggarap dengan jirilem jarang ada di serikat kultivasi, jadi saya tidak dapat melihat properti apa yang dimiliki jirilem Anda. Tapi saya tahu bahwa apapun jenis jirim itu, mereka semua memiliki hambatan, dan hambatan itu sangat sulit untuk ditembus. Saya tahu metode yang memungkinkan jirilem menerobos kemacetan, kultivasi planet kristal. Kristal ini diberikan kepada setiap negara budidaya peringkat 6 ketika disetujui oleh serikat budidaya. Monster tua dari serikat kultivasi menggunakan kekuatan mereka yang menentang surga untuk membentuk kristal. Ini adalah harta nasional negara budidaya peringkat 6. Jika seorang kultivator jirilem memperolehnya dan memurnikannya, ada kemungkinan untuk menembus kemacetan jirilem itu." Ekspresi Wang Lin agak jelek. Harta nasional negara budidaya peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh. Pria muda yang tampak jahat memandang Wang Lin. Dia kemudian menamparkan tasnya dan mengeluarkan cakram hitam. Dia dengan santai memukul cakram itu dengan tangan kanannya dan cakram itu tiba-tiba menjadi lebih besar sambil melepaskan cahaya lembut. Jika Anda berhasil mendapatkan cultivation planet kristal dan mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan limbah planet ini, Anda dapat datang dan menemukan saya di planet 5 elemen. Nama saya Naduo. Dengan itu, dia bangkit di udara dan menghilang ke dalam piringan terbang. Tak lama kemudian, piringan itu mulai berputar dengan cepat, menyebabkan lubang muncul di langit. Melalui lubang itu, Wang Lin bisa melihat kehampaan tak berujung yang dipenuhi bintang terang. Dis bergerak dan memasuki lubang. Lubang itu dengan cepat menyusut dan menghilang tanpa bekas. Wang Lin menganggap dirinya sangat beruntung karena orang ini tidak mengejar masalah tentang tas pegangan. Apakah itu bendera pembatasan atau potongan pembalasan dewa? Keduanya adalah senjata pamungkasnya, terutama potongan pembalasan dewa. Ini adalah hal-hal yang tidak ingin dia gunakan jika dia tidak perlu. Dia melihat di mana lubang itu menghilang dan dorongan kuat muncul di hatinya. Ketika dia masih muda, dia bermimpi untuk terbang di langit, tetapi sekarang dia ingin terbang di antara bintang-bintang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Kristal negara budidaya dari negara budidaya peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan saat ini. Apakah yang dikatakan oleh pemuda bertampang jahat itu benar atau tidak? Itu masih sebuah petunjuk. Jika dia pernah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk mendapatkannya, maka dia tidak keberatan mencobanya. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana mencapai tahap pemutusan roh. Memproduksi kultivator pemutus roh adalah persyaratan untuk negara budidaya peringkat 3 untuk mencapai peringkat 4. Ini sangat sulit. Harus dikatakan bahwa di seluruh planet, ada negara budidaya peringkat 3 yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kurang dari 20 negara budidaya peringkat 4. Data ini dengan jelas menunjukkan sulitnya mencapai tahap spirit severing. Jika dia ingin mencapai tahap pemutusan roh, energi spiritual dan lingkungan dari negara budidaya peringkat 3 tidak cukup. Tujuan Wang Lin adalah menemukan negara budidaya peringkat 4 dan mencapai tahap pemutusan roh di sana. Dia mengeluarkan peta.
Setelah melihatnya sebentar, dia mengarahkan pandangannya pada Persatuan 5 Sekte. Negara budidaya peringkat 4 ini adalah yang paling dekat dengan lokasinya saat ini. Setengah bulan kemudian, perbatasan Persatuan 5 Sekte muncul di hadapan Wang Lin. Di perbatasan, ada layar cahaya yang menghalangi jalan. Ini adalah perbedaan antara negara budidaya peringkat 3 dan peringkat 4. Cahaya ini menghalangi orang luar untuk masuk. Wang Lin tiba di depan layar cahaya. Setelah melihatnya sebentar, dia mengirimkan larangan. Pembatasan mendarat di layar cahaya dan sebuah celah muncul. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin masuk ke dalam. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.